Dan yang sampai sekarang modern, di depan rumah saya tiang listrik itu masih kayu. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Disiarkan langsung dari lantai 1 Makanja Coffee and Roastery dari Gedung Kreatif Onyx Studio. Ketemu Rega Dinata pagi ini kembali menyapa sahabat Onyx di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Hari yang semangat buat kita semua meskipun cuaca mendung di luar sana, tapi jangan membuat perasaan dan juga pikiran kita mendung, karena hari ini di Studio 1 Makanja Coffee sudah hadir narasumber yang bakal siap berbagi informasi dan juga cerita di Sersan Ngopi hari ini, tepatnya di 19 Agustus 2020. Kalau kita bicara soal sejarah nih sahabat Onyx, sejarah suatu peninggalan masa lalu tapi jangan sampai berlalu. Kita negara yang besar, seharusnya sadar dengan perhatian yang baik kita bisa bersama menjaga hal tersebut dengan apik. Hari ini yang pastinya sampai dengan 1 jam ke depan kita punya tema yang menarik, yaitu apa kabar veteran jilid 2. Dan di studio sudah hadir narasumber-narasumber yang kompeten, pastinya bakal berbagi informasi dan juga bakal ngobrol sama Rega secara langsung. Dan kita juga live di Instagram dari Onyx Radio. Jadi buat sahabat Onyx yang pengen langsung menyaksikan obrolan kita pagi ini di Sersan Ngopi, bisa langsung join di Instagram Onyx Radio, yaitu Onyx Radio 887 FM. Kok tegang banget kayaknya ya. Oke, baik, di pagi ini kita ada narasumber yang pertama, kita perkenalkan dulu. Ini narasumber tetap, narasumber yang pasti ada di Sersan Ngopi ya. Beliau ini seorang pemerhati kota. Beliau juga anggota Dewan periode 2014-2019. Selamat pagi Bang Maulidin. Ya, selamat pagi seluruh pendengar. Tetap semangat dan isilah Dirgahayu Kemerdekaan ya. RI ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan kreatif. Siap, terima kasih Bang Alid ya. Beliau ini pemerhati kota. Ini saya senang sekali bisa ketemu dengan beliau pagi ini ya. Kota jadi perhatiin, apalagi keluarga ya. Selanjutnya di sebelah beliau sudah ada Bang Ben Hur. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Nah, beliau ini founder dari Bajadul ya, benar Bang ya? Ya, betul. Balikpapan zaman dulu. Nah, karena sudah dengan tema kita bicara soal apa kabar veteran jilid 2, berarti bicara dengan sejarah nih ya. Ya, betul. Wah, ini harusnya Mas Krisna nih yang ngomong ya. Tapi hari ini sebagai anak muda pun kita harus banyak tahu soal sejarah kota kita sendiri. Karena kalau bukan dari anak muda, siapa lagi yang bakal mengembangkan sejarah kota tentunya ya, Bang Ben Hur dan juga semua narasumber kita. Terima kasih Bang Ben Hur sudah menyapa sahabat Onyx pagi ini. Selanjutnya di sebelah beliau sudah hadir dari perwakilan Disdikbud Kota Balikpapan, Pak Parkianta. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beliau ini sahabat Onyx adalah Kepala Bidang Kebudayaan dan Olahraga ya. Semoga kabarnya sehat terus Bapak di tengah pandemi, masih bisa berbagi informasi dengan kita juga ya. Amin. Oke, terima kasih Pak. Sebelahnya ada Bapak Sunaji. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah sehat sekali dan sudah mencoba kopi dari Makanja Coffee Pak ya? Siap. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak sudah ikut gabung sama kita juga. Dan sebenarnya di minggu lalu Bang Alid ya, kita juga udah ngobrol soal sejarah juga. Dan ini makanya dengan temanya apa kabar sejarah jilid 2. Masih banyak peninggalan sejarah, masih banyak hal-hal yang harus kita tahu dari kota Balikpapan. Karena mengingat sekarang zaman sudah semakin maju, perkembangan zaman teknologi modern, digitalisasi sudah mulai merajai di mana-mana. Kita khawatir sekali sebenarnya sejarah ini bakal hilang secara perlahan. Karena melihat anak muda zaman sekarang juga arahnya bukan ke sejarah lagi nih. Sudah mulai ke barat-baratan sebenarnya. Nah jadi yang ingin kita tahu juga sebenarnya dari pemerintah sendiri nih. Pertanyaan paling mendasar sebenarnya Balikpapan punya cagar budaya nggak sih Pak? Dari Disdikbud boleh silakan yang mau menjawab. Mungkin dari Bapak Sunaji kasih cagar budaya. Ya, terima kasih. Cagar budaya di Kota Balikpapan ini jumlahnya 111 cagar budaya. 111 cagar budaya. Ya, jadi apakah sudah tereksplor semua Pak? sudah terdata. Sudah terdata. Terdata ya. Jadi terletak di sepanjang pantai Kota Balikpapan, mulai dari Kampung Baru Ujung sampai dengan Lamaru. Sampai dengan Lamaru. Ya. Yang paling
familiar bagi kita apa itu Pak untuk cagar budaya sendiri? Yang paling familiar itu kalau di Kampung Baru ya, itu meriam. Oh, meriam. Di sana ada meriam kembar. Meriam kembar? Ada 2 meriam yang terletak di Gunung Meriam. Itu tadi. Sidodadi. Ya, Oke, itu kemudian yang paling melekat sama kita juga ya, yang kita tahu. Selain dan itu Pak, ada juga museum, itu Museum Mula Warman, itu milik Kodam, yang terletak juga di Kampung Baru. Balikpapan Barat berarti Pak ya. Balikpapan Barat juga. Oke, karena kalau kita lihat sejarah kan, kalau untuk Museum Mula Warman mungkin sebagian orang tidak tahu nih Pak untuk Iya. Museum Mula Warman sendiri, karena saya pribadi juga ngerasa Balikpapan belum punya museum Belum. yang benar-benar bisa memberikan edukasi kepada kita anak-anak muda untuk lebih tahu nih Iya. Balikpapan zaman dulu seperti apa sih, kenapa harus orang tua yang tahu sejarah, anak muda tidak perlu tahu sejarah gitu, padahal harusnya anak muda yang harus lebih tahu sejarah seperti apa. Meriam kembar yang ada di Sidodadi, ada perpustakaan di Mula Warman Pak, perpustakaan Mula Warman. Museum Museum Mula ya, Warman. milik Kodam, Milik tetapi gedungnya itu sudah termasuk cagar budaya, sudah Cagar budaya. terregistrasi sebagai cagar budaya. Kalau untuk Balikpapan Kota Pak, kita punya cagar budaya nggak sih Pak? Balikpapan Kota mulai dari Lapangan Merdeka, di situ ada Tugu Australia. Tugu Australia. Ada juga bunker sebenarnya Mm-mm. di belakang gedung Gelora Patra itu ya. Iya. Nah, Oh, ada bunker ya. dan betul. rumah peninggalan zaman Belanda, rumah jengki, rumah panggung, rumah lengkung yang terletak di areal Pertamina semua. Pertamina. Itu rumah pelengkung masih ada sampai sekarang Pak? Rumah lengkung masih ada, Masih ada ya. tapi kepemilikannya itu milik Pertamina. perorangan. Oh, perorangan. Jadi sampai sekarang ini sudah kita data, jadi nanti tinggal diregistrasi, tinggal pemilik rumahnya itu setuju apa tidak gitu, karena kita kan terkait dengan itu kepemilikan rumah gitu ya. Kalau tadi bicara soal rumah pelengkung yang Bapak bilang barusan, Instansi Untuk- ada, dimiliki gedung-gedung kepemilikan Kodam, ada di Perapatan, kemudian di perumahan VNW, VNW, itu ada juga VNW, rumah lengkung, rumah panggung di perumahan DUP itu, rumah panggung ada, kemudian sekolah SD Patra Dharma itu juga termasuk cagar budaya. Oke, Sudah. baik, karena Iya. melihat bangunan juga dan peninggalan-peninggalan Iya, zaman peninggalan zaman sejarah juga dulu Pak ya. Ya. Oke, baik, seperti kita tahu juga ada 111 111. cagar budaya yang ada di Kota Balikpapan, tapi mungkin sebagian orang baru tahu beberapa saja, tidak semua diekspor. Ini dari upaya pemerintah sendiri Pak untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa ini loh Balikpapan punya cagar budaya, kita punya peninggalan sejarah yang harusnya kita tahu gitu. Iya. Sampai sekarang seperti apa Pak? Ya, kita selama ini mengedukasi melalui sekolah-sekolah ya. Sekarang ini yang masih tahu mungkin anak-anak ya. Kalau orang-orang tua mungkin banyak yang belum tahu. Jadi kalau anak-anak saya yakin mulai SD, TK pun, bahkan TK yang paling gemar itu sudah tahu cagar budaya di Kota Balikpapan ini. Pernah datang, hadir, bahkan terjadwal itu. Oh, terjadwal Pak ya. Iya. Berarti ini masuk ke muatan lokal Pak? Bukan, itu hanya merupakan, belum termasuk muatan lokal ya, masih edukasi luar kelas. Oh, namanya. luar Iya, kelas. edukasi Berarti di bukan edukasi akademik. belum akademik. Oke, baik Pak. Jadi kalau kita bicara, nah tadi sempat nyinggung soal muatan lokal juga. Kalau dari Disdikbud sendiri nih, mungkin bisa beralih ke Bapak Parkianta untuk bicara soal mata pelajaran di sekolah nih Pak. Karena mungkin kalau kita bicara soal sejarah kota sudah bahkan tidak ada. Ada nggak sih kiat dari pemerintah sendiri untuk mengusahakan ada yang namanya muatan lokal masuk ke pembelajaran anak-anak di sekolah nih Pak? Seperti kayak sejarah, pahlawan-pahlawan. Karena beberapa orang yang saya tanya, maaf nih Pak ya, orang nggak tahu Balikpapan punya pejuang kah gitu loh Pak. Perasaan kayaknya Balikpapan nggak ada pejuang deh gitu. Kira-kira dari pemerintah sendiri upayanya seperti apa Pak untuk muatan lokal di anak-anak sekolah nih? Jadi begini Mas, terkait dengan anak-anak sekolah, untuk khususnya pengenalan terhadap cagar budaya, Ya, ini Bapak Kadis kan juga sudah memberikan program. Setiap sekolah itu harus ada mengunjungin salah satu cagar budaya. Jangan kalian itu berangkat ke misalnya ke Tenggarong, tapi belum pernah ngelihat cagar budaya yang ada di Balikpapan. betul sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Kadis, semua sekolah itu harus ada kunjungan ke tempat cagar budaya. Makanya di sana ada jadwal-jadwalnya.
Kemudian juga misalnya di Dahor, kemudian juga di Mula Warman segala itu pengenalan mengenai terkait dengan masalah sejarah ada di situ. Bahkan kalau misalnya di Mula Warman di sana juga begitu datang mereka juga distelkan film-film tentang sejarah budaya itu. Nah, sehingga anak-anak akan lebih mengenal dengan hal itu. Bukan hanya di sini, di beberapa tempat kita juga melakukan kerjasama misalnya dengan kerja bakti, kebersihan, kita mengajak sekolah. Jadi dari kita, ayo kita melakukan kerja bakti, kita melihat tujuannya adalah itu tadi, untuk membawa mereka supaya lebih mengenal terhadap cagar budaya itu Cagar sendiri. budaya. Iya. Tapi kalau antusiasme dari anak-anak sekolah gimana Pak sejauh ini sebelum adanya pandemi ini? Antusias mereka memang cukup bagus juga, khususnya yang ada di wilayah-wilayah kota gitu ya. Di kota. Dan kalau wilayah yang misalnya di timur sana ya memang misalnya makam Jepang, kemudian bunker, itu memang banyak dikunjungi oleh anak-anak yang di bagian timur. Yang memang rata-rata mereka melihat yang berada di sekitar dulu gitu. Sekitar dulu. Ya misalnya orang timur bukan melihat ke barat atau barat, tapi Lihat di tetap sekitar ada. dulu ya. Ya. Kemudian juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan juga kepada dinas pendidikan sendiri, sering membawa katakanlah semua karyawan di dinas pendidikan. Jadi kita ambil bis sendiri, kemudian kita melewat ke sana supaya di dinas pendidikan sendiri juga jangan sampai tidak tahu di mana sih yang ada cagar budaya. Ya, betul. Tetapi mereka kita bawa. Tapi tidak semua orang tahu kan juga sayang Pak. Ya itu kan ya. sayang banget gitu. Cuman beberapa saja yang tereksplor tapi sisanya cuman di atas kertas doang gitu. Tapi kita nggak tahu letaknya di mana gitu kan. Iya betul. Oke baik, terima kasih Pak untuk informasinya. Selanjutnya saya beralih ke Bang Ben-Hur. Bang Ben-Hur juga salah satu founder dan juga beliau saat ini yang saya tahu betul-betul memerhatikan sejarah juga. Bicara soal sejarah taksi kotak juga kayaknya ini lagi ada proyek juga. Saya dengar-dengar juga beliau lagi berupaya untuk Gedung Banua Patra nih Bang Ben-Hur ya, untuk dijadikan salah satu cagar budaya di Kota Balikpapan. Betul Bang? Iya, kita lagi usahakan. Pertama yang taksi kayu dulu. Ya. Kita taksi kayu ini seperti kita tahu banyak sekali syarat sejarahnya. Ya. Betul. Kita ini akan kita buat lagi, akan kita lahirkan kembali. Kita ada program yang namanya taksi kayu reborn. Ya. Ya. Kayak padi Pak ya. Ya. Padi ribon ya. Taksi Jadi juga ternyata. ini untuk kita jadikan sebagai ikon wisatanya Kota Balikpapan. Siap. Ya, karena seperti kita tahu hampir tidak ada kita temukan ikon yang bisa kita jadikan untuk mengikat atau menjadi kebanggaan Kota Balikpapan. Betul. Tadinya kita mau bikin tangki minyak, nggak mungkin kita bikin gitu kan. Nggak bisa dirasakan. Akhirnya dari berapa bulan itu kita coba analisa, ternyata taksi kayu inilah yang bisa menyatukan semua orang Balikpapan seluruh dunia. Yang Bang Ben-Hur paling ingat taksi kayu terakhir tahun berapa Bang? Saya tahun 84, karena saya terakhir tahun 84 di Jakarta, di Balikpapan. Balikpapan, 84 ya? Ya, jadi taksi kayu ini nanti kita akan bangun 10 unit ya, nanti kita gunakan sebagai kendaraan wisata dan sebagai juga media edukasi ya. Jadi nanti kita ke sekolah-sekolah, kita menceritakan sejarah Balikpapan di dalam taksi itu. Jadi kita membuat passion yang baru buat warga Balikpapan. Ini loh cara mengenal masa lalu, cara mengenal kota dengan cara yang lebih berbeda, yang kekinian. Siap. Ya. Jadi nanti ada salah satu taksi itu kita lengkapi juga dengan beberapa teknologi ya, untuk supaya animo para pelajar itu bisa tertarik untuk mengenal sejarah Kota Balikpapan. Betul, baik, siap Bang. Ini kita tunggu nih untuk selanjutnya. Nanti saya mau nanya juga, ini kan belum dijawab juga nih untuk Banua Patra ya. Nanti kita mau nanya juga nih, karena ini salah satu bangunan ikonik Kota Balikpapan juga. Kita juga pengen Banua Patra ini, kita kan tahu nih saat ini Pertamina lagi pengembangan nih Bapak-bapak ya. Pertamina lagi pengembangan, sudah sampai di daerah menuju Balikpapan Barat ya Bang Alit ya. Pengembangan ini takutnya beberapa cagar budaya yang tadi sempat disebutkan bakal hilang. Karena kalau dari secara kita lihat di atas kertas sebenarnya bangunan milik dari Pertamina sebenarnya. Tapi kalau dari pemerintah ikut ambil bagian untuk bagaimana cara mempertahankan, saya yakin pasti bisa deh ya. Oke Bang Alit. Berikutnya saya mau nanya sedikit mengenai pemerhati kota, karena ini untuk bicara sejarah bukan hanya tugas pemerintah dong. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut ambil bagian di situ bagaimana cara mempertahankan sejarah yang kita punya. Sedikit saja sebelum kita break Bang Alit, sejauh ini yang Bang Alit lihat sejarah Kota Balikpapan,
usaha dari pemerintah yang bersendiri dengan beberapa instansi juga udah seperti apa sih Bang Khalid? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya apresiasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mulai mendata, itu sangat penting karena menurut saya siapa lagi yang bisa menjaga kalau bukan dari sekarang, dan kita pertahankan, jangan sampai setelah kemajuan kota yang sudah demikian pesat ini malah nanti terlupakan. Saya sangat setuju tadi diceritakan bahwa di barat itu luar biasa. Di sana saya juga tinggal, asli orang sana. Memang di sana itu menghadapnya langsung Teluk Balikpapan, dan itu makanya ada namanya meriam itu ditempatkan di sana. Ya. Dan sejarah kota tua dari Kampung Baru dan sekitarnya itu sudah tercatat semua. Penjara zaman dulu juga di sana ada. Oh, ada juga Bang. Ada. Dan yang sampai sekarang modern, di depan rumah saya tiang listrik itu masih kayu. Masih kayu ya? Masih kayu. Tiang listrik itu dari sepanjang Kampung Baru ujung itu masih listrik kayu, zaman-zaman jaya-jayanya banjir kap Kota Balikpapan. Tiang listrik belum dari besi, sudah dari kayu yang tingginya mungkin sekitar 20 meteran. Ini kenapa pakai kayu Bang? Kenapa nggak diganti besi aja? Emang orang Kampung Baru nggak mau apa gimana sih? Mungkin dulu menjaga cagar budaya bagaimana nih Bang? ya mungkin materialnya dulu sangat mudah ditemukan pada zaman itu. Dan mungkin karena kayu ulin itu dianggap kayu andalan dari Kalimantan. Siap. Yang menurutnya ya sekarang bisa jadi ikonik juga. Betul, lebih bagus daripada besi ya Iya, sebenarnya. dan juga untuk muatan listrik kan lebih aman kayu mungkin ya. Jadi biar dipegang nggak bakal kesetrum Iya, ya. Iya, jadi menjaga yang seperti itu sebenarnya. Kalau dari Bang Alita sendiri, dari pemerintah usahanya sudah maksimalkah atau masih ada yang harus diusahakan nih? Saya rasa perlu dimaksimalkan. Maksimalkan. Kenapa saya rasa perlu dimaksimalkan? Jangan sampai kota sudah terlalu modern, susah untuk mencari situs-situs sejarah. Nanti kalau sudah berubah bukan namanya situs sejarah lagi, udah modern. Jadi saat-saat lagi pengembangan kota, siapapun pemimpinnya ke depan, saya rasa itu dulu yang dijadikan aset kota yang bernilai sejarah, itu dulu diamankan. Siap. Dijadikan sumber PAD. Kita ini kota jasa, jasa orang turis untuk melihat pun sekarang kita bisa jadikan seperti di Jawa sana, mereka berbuat untuk menambah income untuk perekonomian. Berlomba-lomba Iya. menciptakan tempat wisata di kota mereka ya Bang ya. Betul. Semoga memang bisa mengikuti yang seperti itu ya. Benar. Baik, terima kasih Bang Khalid dan juga narasumber kita. Nanti kita bakal sambung lagi Bapak-bapak. Dan setelah ini kita bakal kedatangan juga narasumber yang paling cantik di antara kita Pak ya. Kita bakal ngobrol langsung dengan narasumber kita berikutnya, tapi nanti tetap di sini saja sahabat Onyx bersama Rega dan juga narasumber di Sersan Ngopi, serius santai, ngobrol pagi-pagi.